سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin jamaah salat Jumat, akramakumullah rahimakumullah. Marilah kita tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada Jumat yang mulia ini. Kita jalankan semua perintah-perintah Allah, kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita sebagai seorang manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat aturan-aturan dalam kehidupan manusia ini. Siapa yang dia taat kepada aturan Allah, siapa saja orangnya taat kepada perintah Allah, maka dia akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada utusan Allah, taat kepada para rasul, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita selaku seorang manusia tidak taat kepada aturan Allah, tidak taat kepada perintah Allah, tidak taat kepada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka kita adalah orang-orang yang celaka, hadirin yang mulia. Orang-orang yang merugi dengan kerugian yang besar dan akan berujung di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dia ke dalam neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Dia selamanya dalam keadaan terhina, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, pada Jumat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kehidupan surga yang nikmat, yang kekal abadi selama-lamanya. Nabi SAW bersabda dalam mafhum sebuah hadis, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia ini, alam semesta ini telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian, wahai manusia, dan kalian Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk akhirat. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar kita ke dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Apakah kita taat kepada perintah Allah atau kita tidak mau taat kepada perintah Allah? Apakah kita menjauhi larangan-larangan Allah
atau kita melanggar semua larangan-larangan Allah. Intinya tergantung diri kita sendiri. Ketika kematian datang kepada kita, wajah as-sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika kematian sakaratul maut datang kepada kita, barulah akan tampak semuanya, barulah akan jelas di depan mata kita, barulah semua janji-janji Allah tersebut tampak di depan mata kita. Kita tidak bisa lagi membohongkan janji tersebut. Kita tidak bisa lagi mengelakkan janji tersebut karena semuanya sudah dicatat oleh Allah. Semuanya sudah nampak di hadapan kita. Satu, subhanallah, kita telah melihat hasilnya ketika di akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai dunia ini menipu kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia sehingga kita melupakan ibadah, sehingga kita melupakan amal soleh, sehingga kita terlalu sibuk mengurus dunia sehingga lupa perintah-perintah Allah, lupa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sehingga umur terus berlalu di dalam hidup kita, waktu terus bertambah dalam hidup kita, tetapi amal kita selalu sedikit di hadapan Allah. Bahkan amal yang sedikit pun terkadang tidak ikhlas lagi, hadirin yang mulia. Maka di dunia kita akan merugi, begitu juga sampai di akhirat kita akan merugi selama-lamanya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada saat-saat sekarang ini, pada awal-awal bulan Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak ada hari yang lebih baik di sisi Allah melebihi hari 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi meriwayatkan juga, bahkan Nabi bercerita dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, bahwasanya beliau bersabda, tidak ada amalan yang lebih istimewa kecuali amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak termasuk jihad fi sabilillah juga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun kalah pahalanya dengan amalan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kecuali, kata Nabi, orang yang pergi berjihad dengan membawa harta dan dirinya, kemudian gugur sebagai syahid, tidak pulang lagi ke rumahnya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 awal Zulhijjah adalah hari yang paling utama di sisi Allah. Saking utamanya, saking banyaknya riwayat-riwayat yang menceritakan keistimewaan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah, sehingga para ulama berbeda pendapat mulia mana hari 10 awal bulan Zulhijjah daripada 10 akhir bulan Ramadan. Mulia mana 10 awal bulan Zulhijjah daripada 10 hari akhir bulan Ramadan. Sebagian ulama berbeda pendapat, tetapi dalam pendapat yang kuat yang dipilih oleh al-Imam Madzhabus Syafi'i, Madzhab Syafi'i, termasuk Imam Suyuti, mengatakan bahwasanya kalau dalam hari-hari lebih utama hari 10 awal bulan Zulhijjah, karena di dalamnya terdapat Yaumu Arafah, hari Arafah, di mana pada saat itu semua umat Islam yang haji berkumpul di padang Arafah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah malam, lebih utama malam 10 akhir Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran di bulan Zulhijjah ini. Di antaranya pelajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebuah keluarga yang orang tuanya, yang anaknya, yang suaminya, istrinya, semuanya dalam misi dan visi ketaatan kepada Allah. Suaminya Nabi Allah Ibrahim orang yang sangat taat kepada Allah, yang hari-hari berusaha bagaimana menambahkan ketaatan kepada Allah. Istrinya pun istri yang salehah, Sayyidah Hajar adalah istri yang sangat solehah, yang hari-hari berfikir bagaimana tambah ketaatan kepada Allah. Anaknya pun Nabiullah Ismail, orang yang sangat taat kepada Allah, yang mana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk disuruh menyembelih putranya yang tercinta. Anak yang sudah lama ditunggu,
yang lama menunggu kehadirannya, yang bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak. Ketika Allah kasih anak, anaknya masih umur 5-7 tahunan, anak yang sangat kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang perintahkan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Allah perintahkan untuk menyembelih anak tercintanya, anak tersayangnya. Kemudian karena keluarga ini keluarga hebat yang hari-hari musyawarah di rumahnya, Nabiullah Ibrahim pun menanyakan pendapat anaknya. Wahai anakku, Allah perintahkan saya untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Anak yang fikirnya juga taat kepada Allah. Ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayah, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku, wahai ayah, termasuk orang-orang yang sabar. Anak yang taat kepada Allah, bagaimanapun perintah Allah, dia jalani dalam kesabaran untuk menjalankan perintah Allah. Akhirnya setan terus menggoda, setan terus berusaha bagaimana menjauhkan keluarga yang mulia ini dari ketaatan kepada Allah. Mulailah setan merayu dari istrinya Sayyidatina Hajar, kemudian merayu wanita tersebut, wahai Hajar, sebenarnya itu bukan perintah Allah, sebenarnya aku yang menjelma di dalam mimpinya Ibrahim, itu bukan ketaatan kepada Allah. Kemana Ibrahim beserta anaknya? Maka dijawab sama istrinya, biasanya mencari kayu bakar. Maka dijawab lagi, digoda lagi terus sama setan, sebenarnya dia pengen menyembelih putranya, dia pengen membunuh anaknya. Maka istrinya pun menjawab, tidak mungkin seorang ayah. Ibrahim sangat cinta kepada putranya, bahkan melebihi saya. Dia sangat sayang kepada anaknya, nggak mungkin ayah tersebut menyembelih anaknya. Maka setan menjawab, katanya perintah Allah, padahal itu bukan perintah Allah, itu adalah saya yang membisikkan di dalam mimpinya Ibrahim. Maka istri yang karena ketaatan luar biasa kepada Allah, dengan mantapnya istrinya menjawab, kalau itu perintah Allah, lakukan saja. Karena apalah artinya kehidupan? Hidup ini akan berarti kalau taat kepada Allah. Kerjakan saja, sembelih saja anak saya demi ketaatan kepada Allah. Kemudian setan gagal menggoda dari jalur istri, menggoda dari jalur anaknya. Ismail digoda lagi, wahai anak kecil, ayahmu pengen menyembelih kamu, jangan ikuti ayah kamu, jangan taati ayah kamu. Maka Ismail walaupun anak kecil, tapi karena hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, sang anak kecil pun mantap hatinya ketaatan kepada Allah, tidak terganggu, tidak tergoda sama sekali oleh bisikan iblis. Kalau perintah Allah, saya siap taat kepada perintah Allah, kata anak kecil tersebut. Iblis pun putus asa, gagal menggoda dari jalur istrinya, dari jalur anaknya. Kemudian iblis pun menggoda lagi dari jalur suaminya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim digoda terus agar tidak taat kepada perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil batu, melempar iblis dengan batu, karena telah mengganggu dia dalam ketaatan kepada Allah. Akhirnya sampai sekarang dikenang melempar jumrah bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, karena dulu Nabi Ibrahim melempar iblis yang telah mengganggunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keluarga yang jadi contoh dalam kehidupan kita. Keluarga yang anaknya, yang istrinya, yang visi dan misinya dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengamalkan perintah Allah, dalam menyempurnakan perintah Allah, sehingga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada keluarga ini, sehingga Allah jadikan para nabi-nabi orang-orang soleh dari keturunan nabi tersebut, yaitu Nabi Ibrahim. Lahir darinya para nabi yang banyak dari kalangan Bani Israel, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana min da'wati Ibrahim, saya ini adalah termasuk dari doanya Nabi Ibrahim. Kemudian sang anak dibaringkan juga, kemudian disembelih karena taat kepada perintah Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan
tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan yang sebenar-benarnya di dunia ini kecuali bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang paling besar di dunia ini melebihi kepada mereka yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita sehingga Allah gunakan umur kita, waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات اقضي حوائجنا واقفنا مهماتنا مهمات الدنيا والآخرة. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد فاقفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.